Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 11 5A03 ingin mempresentasikan materi pertemuan 4 yang berjudul Analisa Laporan Keuangan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sucia Dharma dengan NIM 11210113 dan teman saya. Wulandari dengan NIM 11210170. Baik, yang pertama di sini ada pengertian analisa laporan keuangan. Analisa laporan keuangan adalah kegiatan menganalisa laporan keuangan. Dengan memahami sifat dan konsep akuntansi keuangan, maka akan lebih mengenal sifat dan konsep laporan keuangan sehingga dapat menjaga kemungkinan salah tafsir terhadap informasi yang diberikan melalui laporan keuangan sehingga kesimpulan yang didapat akan lebih akurat. Analisa laporan keuangan bisa juga menggunakan prosedur analitis untuk mengevaluasi kesehatan keuangan, resiko, kinerja, dan potensi masa depan bisnis. Bahkan bisnis kecil atau UMKM pun bisa mendapatkan keuntungan dari hasil analisis laporan keuangan sebagai panduan utama dalam menilai laba dan pengambilan keputusan pada bisnis. Nah, selanjutnya ada arti penting analisa rasio keuangan. Analisis terhadap data keuangan suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan. Analisis rasio keuangan merupakan dasar untuk menilai dan menganalisa prestasi operasi perusahaan. Analisis rasio keuangan juga dapat digunakan sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Next. Selanjutnya, di sini ada setiap orang akan mempergunakan rasio keuangan dengan cara yang berbeda. Yang pertama yaitu ada bagi manajemen perusahaan, rasio keuangan dipergunakan untuk perencanaan dan mengevaluasi performance atau prestasi manajemen dikaitkan dengan prestasi rata-rata industri. Selanjutnya di sini juga ada bagi manajer kredit, rasio keuangan ini dipergunakan untuk memperkirakan risiko potensial yang dihadapi oleh para peminjam atau debitur. Dikaitkan dengan adanya jaminan kelangsungan pembayaran tingkat keuntungan yang diminta. Selanjutnya di sini ada para investor akan mempergunakan rasio keuangan ini sebagai alat untuk mengevaluasi nilai saham dan obligasi berbagai perusahaan. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk mengukur adanya jaminan atas keamanan dana yang akan ditanam di dalam perusahaan. Dan yang terakhir ada manajer perusahaan menggunakan analisis rasio keuangan untuk mengidentifikasi kemungkinan melakukan merger atau penggabungan dengan perusahaan lain. Selanjutnya, ada manfaat dan penggunaan analisa rasio keuangan. Yang pertama, ada analisa rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan prestasi perusahaan. Yang kedua yaitu analisa rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat perencanaan. Dan yang terakhir, analisa rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dan perspektif keuangan. Selanjutnya di sini ada analisis rasio keuangan yang dikelompokkan menjadi 6 kelompok rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua rasio aktivitas, yang ketiga rasio liabilitas, yang keempat rasio kemampuan menghasilkan laba, yang kelima rasio pertumbuhan, dan yang keenam rasio penilaian. Analisis rasio keuangan. Ukuran yang sering digunakan dalam analisa keuangan adalah rasio, yaitu alat yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua macam data keuangan. Cara pembandingan yang dapat dilakukan oleh para penganalisa sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan rasio sekarang atau present ratio dengan rasio-rasio waktu lalu atau rasio historis, atau dengan rasio yang diperkirakan untuk waktu-waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama. Dan yang kedua, membandingkan rasio-rasio dari suatu perusahaan atau company ratio dengan rasio-rasio semacam dari perusahaan lain yang sejenis atau rasio industri dalam waktu yang sama. Selanjutnya, macam-macam rasio keuangan yang akan dijelaskan dengan teman saya. Kepada Wulandari dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada 3 macam rasio keuangan. Yang pertama ada likuiditas,
Yang kedua ada solvabilitas, yang ketiga ada rentabilitas. Selanjutnya di sini ada likuiditas, di mana rasio-rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas perusahaan yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi atau kemampuan suatu perusahaan untuk dapat menyediakan alat-alat likuid sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi kewajiban finansialnya pada saat ditagih. Atau dengan kata lain, likuiditas adalah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek tepat pada waktunya. Lalu selanjutnya ada pengukuran likuiditas perusahaan secara keseluruhan, di mana ada current ratio, yaitu untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya dengan cara menggunakan aktiva lancar dalam jangka waktu pendek. Lalu di sini ada rumusnya dengan cara aktiva lancar atau current asset dibagi utang lancar atau current liabilities. Selanjutnya di sini ada aktiva lancar atau current asset meliputi kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Lalu yang kedua ada utang lancar atau current liabilities meliputi utang pajak, utang bunga, utang wesel, utang gaji, dan utang jangka pendek lainnya. Lalu ada contoh perhitungan current ratio, di mana diketahui total aktiva lancar sebesar 2 juta rupiah dan total utang lancar sebesar 500.000 rupiah. Maka berapa besarnya current ratio dan apa artinya? Di sini ada jawabannya. Aktiva lancar dibagi utang lancar, di mana aktiva lancarnya 2 juta dan utang lancarnya 500.000. 2 juta dibagi 500.000 sama dengan 4, yang dapat diartikan di sini didapatkan nilai current ratio sebanyak 4 kali, yang berarti memiliki likuiditas yang bagus dan memiliki kecukupan aset lancar untuk melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya. Lalu selanjutnya di sini ada cash ratio dan quick ratio, di mana cash ratio itu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi segera dengan kas yang tersedia dan efek yang dapat segera diuangkan. Dengan rumus kas ditambah efek dibagi utang lancar. Quick ratio-nya yaitu kemampuan untuk membayar utang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Rasio ini mengukur solvabilitas jangka pendek tetapi tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang liquid. Dengan rumus kas ditambah efek ditambah piutang dibagi utang lancar. Lalu selanjutnya di sini ada kemampuan dari suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya pada saat perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan, atau juga kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi segala kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek atau kewajiban jangka panjang. Dalam hubungan antar likuiditas dengan solvabilitas ada 4 kemungkinan yang dialami oleh perusahaan. Yang pertama itu ada perusahaan yang liquid tetapi insolvable. Yang kedua itu perusahaan yang liquid dan solvable. Yang ketiga ada perusahaan yang solvable tetapi illiquid. Yang keempat perusahaan yang insolvable dan illiquid. Lalu selanjutnya ada perhitungan solvabilitas. Di sini ada debt to asset ratio dan debt to equity ratio. Debt to asset ratio itu perhitungannya sama dengan total utang dibagi total aset. Nah, debt to equity ratio-nya jumlah utang dibagi jumlah modal sendiri, dengan keterangan modal sendiri sama dengan jumlah aktiva dikurangi jumlah utang.
Lalu selanjutnya di sini ada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Sini ada cara penilaian rentabilitasnya. Yang pertama ada rentabilitas ekonomi atau earning power, perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang dinyatakan dalam persentase. Yang kedua, ada rentabilitas modal sendiri atau rentabilitas usaha perbandingan antara jumlah laba bersih dengan jumlah modal sendiri. Jadi untuk pemaparan studi kasusnya, kami mohon bimbingannya kepada dosen Ibu Dorit Hartini. Kami mohon bimbingannya dengan penjelasan studi kasus di materi pertemuan. Pemaparan dari kami sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.